Kalau yang mengaku ustadz mubalek itu pasti sudah baca. Kalau tidak baca ya ustadz palsu. Kalau yang sesat, kalau yang tidak di jalan Tuhan disikat, itu lalu ayat ini untuk apa? Ada di Quran itu. Buat rawis. Berani mereka membuang itu. Ikrimah, anaknya Abu Jahal, masuk Islam. Dikiranya kalau pakai jubah, pakai jenggot, pakai serban, itu kan pakaiannya kan zina. Bukan, Abu Jahal juga pakaiannya begitu. Dai kok kayak wong kebelet ngising. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Said Anis, saudara-saudaraku sekalian yang terhormat, Bapak Agus Sunyoto, saya sebetulnya sudah ngomong sama Anis ini, saya mau datang hanya untuk mendengarkan Pak Agus Sunyoto, karena saya sudah membaca bukunya, menarik sekali gimana beliau tidak tanggung-tanggung, beliau itu serius sekali dalam menelusuri, meneliti, memperdalam sampai dijajahi kabeh itu perpustakaan segala macam sampai atras itu. Jadi saya pikir ada baiknya itu tidak bentuknya gede gitu, larang orang kuat aku tenan guys. Potongan gini-gini ini kudune NO itu dikasih, iya, wakafkan NO itu kredit. Nggak, saya serius, ini bagus sekali kalau tadi diterangkan bahwa Belanda bikin ini, lalu kemudian ditelusuri ternyata begini. Kalau itu tidak ada buku seperti ini, kita akan terus menggunakan apa yang dibikin oleh lantur Belanda itu. Betul kata Anis tadi, kan yang menang yaitu yang bikin sejarah, bikin macam-macam. Kayak di Saudi itu yang menang wong Badui, ya. Saud sama Abdul Wahab itu Badui. Berarti dia bikin sendiri tuh, waco. Tidak sama dengan Sawadul A'zam. Saya sudah keliling ketemu Syekh Azhar, Grand Mufti Syria, Grand Mufti Qatar, semua itu bicara soal Islam ya kayak yang dipahami Wali Songo itu mayoritas. Misalnya seperti semua orang itu memperingati Muludan, itu seluruh dunia yang ada orang Islamnya itu semua, bahkan sampai pemerintahnya, illa Saudi Arabia. Jadi yang tidak memperingati Maulid itu cuma Saudi Arabia. Seandainya Saudi Arabia tidak mempunyai Ka'bah dan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pengaruh-pengaruhnya tidak akan sampai kemana-mana, tidak sampai ke Indonesia. Sekarang yang di Indonesia ini yang mau menafikan Wali Songo dan perjuangannya itu. Jadi tadi sudah diceritakan apa belum itu? Ada ensiklopedia Islam. Oh ya. Iya, ada ensiklopedia Islam tentang di Nusantara ini tidak menyebut Wali Songo sama sekali. Itu kan luar biasa itu. Dan kalau Anda membaca atlas ini akan kelihatan sekali bagaimana Wali Songo itu wujud
Bahkan saya mempunyai keyakinan bahwa cara dakwah Wali Songo ini menurut saya sekarang sudah tidak ada. Jadi menurut saya bahkan sampai berani beri keyakinan sejak Wali Songo sudah tidak ada dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan perintah. Dakwah itu mengajak. Mengajak itu ada nuansa merayu, nuansa membujuk itu. Mengajak. Yuk, mau gak? Kalau mau itu calo terminal, kalau ini belajar calo terminal itu ngajak itu. Mari mas, mari. Ini base-nya baru, full AC, ada karaoke-nya. Enggak kok model, ayo, itu bukan ngajak. Nah ini saja, itu apa itu? Itu base bobrok itu, sini aja. Enggak, bukan begitu. Ngajak itu lain dengan perintah, lain dengan melarang. Di Quran itu ada dakwah, ada perintah. Yang dikacaukan sekarang ini oleh masyarakat kita, jadi kacau akhirnya antara amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah. Dakwah itu ngajak, amar itu perintah, nahi itu melarang. Itu berbeda. Kalau menyuruh ayo salat, itu amar ma'ruf. Jangan minum, itu nahi mungkar. Mas, mari ke saya minum kopi aja. Ini ngajak. Ngajak. Enggak, ngajak itu sudah ada ayatnya. Ayat ngajak itu ada. Kalau yang mengaku ustadz mubalek itu pasti sudah baca. Kalau tidak baca ya ustadz palsu. Sudah beli dua. Itu jelas. Ud'u ila sabili rabbika. Itu ngajak. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Menurut gramatika bahasa Arab, ini kalimat ini tidak ada maf'ul bih-nya. Yang diajak siapa itu tidak jelas. Pokoknya ajaklah ke jalan Tuhanmu. Yang diajak siapa? Enggak ada. Karena itu Quran terjemahan Departemen Agama itu dikasih kurung, ajaklah manusia dalam kurung ke jalan Tuhanmu. Mudah-mudahan ya tim penyusun terjemahan Depak itu tidak suudzon sama Gusti Allah. Dianggap Gusti Allah kurang sempurna membuat kalimat ini. Mudah-mudahan ya maksudnya kepengen menjelaskan saja kepada pembaca atau tapi itu kalau mengerti sastra sedikit aja ngerti sastra itu sudah nggak perlu, memang maf'ul bih itu nggak perlu. Ajaklah ke jalan Tuhan, nggak perlu sing diajak sapa, nggak perlu. Ajaklah naik bis, itu jelas. Yang diajak ya yang belum di atas bis. Masa sudah naik bis diajak naik bis, nggak bisa. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, artinya yang diajak orang-orang yang belum di jalan Tuhanmu. Lah sekarang ini tidak ada model kalau yang tidak di jalan Tuhan sikat. Itu kan ada itu. Karena tidak di jalan Tuhan, karena sesat harus disikat. Ini akalnya entah di mana, nggak tahu saya. Kok berani-beraninya? Kalau yang sesat, kalau yang tidak di jalan Tuhan disikat.
Itu lalu ayat ini untuk apa? Ada di Quran itu. Buat rawis. Berani mereka membuang itu. Mereka tidak sadar itu. Lagi pula kalau umpamanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu kok modelnya seperti itu. Yang sekat sikat, yang salah sekat, yang tidak di jalan Tuhan sikat. Ya tinggal Kanjeng Nabi tak ya, semua disikat itu. Wong dulu itu yang di jalan Tuhan cuma Kanjeng Nabi tak. Kalau Wali Songo modelnya begitu, kita itu masih kalau nggak Buddha ya apa? Buddha. Kanjeng Nabi itu ngajak betul. Bil mau'izatil hasanati bil hikmati wal mau'izatil, terusannya gitu. Bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Kalau perlu debat, wajil dilhum billati ya ahsan, dengan cara yang lebih baik dari mereka. Sekarang enggak ada ngajak sama sekali. Nah, Wali Songo itu kok punya kreasi begitu tuh, kreasinya sendiri apa ada tiruannya? Ada yang ditiru? Ada. Yang ditiru Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Wali Songo sukses? Karena beliau memiliki apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang sekarang ini sangat-sangat jarak, saya sampai mengatakan tidak ada dakwah lagi itu. Sekarang ini yang krisis di antara multi krisis di Indonesia ini adalah krisis ruhud dakwah. Wali Songo mempunyai ruhud dakwah yang besar sehingga beliau kreatif di dalam berdakwah dengan seni, dengan budaya, dengan macam-macam cara, karena di dalam diri mereka mempunyai ruhud dakwah. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak mempunyai ruhud dakwah, maka orang-orang seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Ikrimah anaknya Abu Jahal, semua itu masih sesat semua. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu, bayangkan ada orang sesat melebihi ini, tidak ada. Orang diajak nggak mau kok nyawat itu kan wes sesat sampol sesat itu. Wong diajak gak gelem kok ngamuk. Ayo Kang, melu aku jajan. Oh, ngajak tak kok ampleng kowe kon. Itu kan aneh itu. Wong diajak gak gelem ya wis ngono to. Dijak gak gelem kok ngamuk sampai nyawati waktu. Begitu sesatnya sampai malaikat gregetan. Terus Kanjeng Nabi sampean itu kan kekasihnya Gusti Allah, minta saja sama Gusti Allah. Ini orang-orang ini kalau tidak disikat payah nih. Sesatnya sudah luar biasa, sikat aja. Jenengan nggak usah melaksanakan sendiri, sampean mohon sama Tuhan saja. Nanti saya yang rakit bomnya. Malaikat itu sudah sampai. Itu sama menggunakan bahasa sekarang saya. Tapi redaksinya di hadis tidak begitu. Saya lah yang menyikat mereka. Saya sampean mohon. Dan Kanjeng Nabi, lo kok model sikat-sikatan itu gimana? Saya ini kan diutus itu seorang pengajak, disuruh ngajak. Lah kok nyikat itu terus yang saya ajak siapa? Lalu dipaksa-paksa ndonga, akhirnya ndonga Kanjeng Nabi, Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah Tuhan, beri petunjuk hidayah kaumku tidak tahu. Jadi kalau ada orang diajak kok ngamuk itu karena tidak tahu. Ada orang sesat karena tidak tahu. Berilah petunjuk. Kanjeng Nabi dengan semangat dakwahnya ingin sekali semua orang itu masuk surga semua, jangan sampai tidak. Ada ruhud dakwah di situ yang menyala-nyala. Akhirnya apa yang terjadi?
anaknya Al-As bin Wa'il, musuh Kanjeng Nabi bebuyutan, namanya Amrul bin As, masuk Islam. Anaknya Walid bin Mughirah, musuh bebuyutannya Kanjeng Nabi, masuk Islam. Khalid bin Walid yang di perang Uhud masih sempat memerangi umat Islam. Ikrimah, anaknya Abu Jahal, masuk Islam, jadi pahlawan Islam. Abu Sufyan, Hindun yang ngemah-ngemah, hatinya, jantungnya Sayyidina Hamzah, masuk Islam karena roh itu. Sekarang ini banyak orang Islam malah lari, ngeri lihat dai-nya itu. Dulu saya ini mau dakwah kok kalah dengan calo terminal itu. Tuhan, Kanjeng Nabi menggunakan cara-cara, bahkan semangat dakwahnya Kanjeng Nabi itu sampai budaya-budaya yang berlaku di Arab pada waktu itu yang tidak menyalahi disilahkan, atau diganti nama saja. Itu seperti tadi Molimo diganti Slametan itu niru Kanjeng Nabi. Dulu di Medina itu ada namanya Mahrajan, setiap tahun itu ada rame-rame. Ini apa namanya? Oh, ini Mahrajan Kanjeng Nabi. Orang-orang pada bersukaria memperingati. Oke, sekarang Mahrajan ini 2 kali itu diganti, yang satu Idul Adha, yang satu Idul Fitri. Masih tetap. Dulu mah orang tawaf sudah ada sebelum Kanjeng Nabi, sudah ada tawaf. Modelnya kayak Molimo ini, tawafnya sambil udo, putar-putar, keplok-keplok gitu. Tawafnya tetap. Ya. Salah satu penghargaan Kanjeng Nabi terhadap budaya lokal yang melestarikan itu adalah pakaian. Kanjeng Nabi sebagai Nabi, Rasul, utusan Allah, itu bisa saja menciptakan pakaian khusus Islam itu habis. Bisa, tapi tidak mau, sudah pakaiannya orang sini aja lah gitu. Duh, pakaiannya orang sini, Abu Jahal bareng pakai itu, Abu Lahab pakai itu, ya nggak apa-apa. Orang sekarang itu keliru berpikir, dikiranya kalau pakai jubah, pakai jenggot, pakai serban, itu kan pakaiannya Kanjeng Nabi. Bukan, Abu Jahal juga pakaiannya begitu. Loh, iya. Dan nanti Pak Agus supaya meneliti kan. Beliau itu kalau meneliti cermat sekali. Biar diteliti. Kalau saya cuma akal saja. Dan kalau sampean lihat film-film bangsane apa itu, Risalah segala macam itu, pakaiannya kan sama. Kanjeng Nabi gak diperlihatkan saja, ini pakaiannya sama, pakai serban, pakai jubah, itu sama. Jadi kalau mau itbak Kanjeng Nabi, mau mengikuti Kanjeng Nabi cara berpakaian, ya kayak beliau ini, pakai pakaiannya orang sini, kelambi batik, peci hitam. Pakaiannya orang sini, seperti Kanjeng Nabi, pakaiannya orang sini, sini sana. Ya kan? Jadi orang itu mengira kalau sudah pakaian jubah gitu, wah Kanjeng Nabi gitu. Abu Jahal, Abu Lahab begitu. Cuma bedanya, ini yang bedakan. Bedanya antara Abu Jahal sama Kanjeng Nabi itu, kalau pakaiannya pas sama. Dari belakang mungkin sama, serbannya sama, jubahnya sama, jenggotnya sama. Yang membedakan apa? Raut muka. Kalau Kanjeng Nabi itu wajahnya tersenyum, kalau Abu Jahal sangar. Jadi terserah sampean, pakai serban, pakai jubah silahkan. Tapi kalau sangar jadi kalau supaya pakaian Arab
supaya berbeda, supaya sama dengan Kanjeng Nabi, muka harus tersenyum. Kalau tidak bisa tersenyum, jangan. Nanti disangka bujar. Iya. Saya sudah berkali-kali mengatakan Kanjeng Nabi itu basam. Basam. Wajahnya, bukan bibirnya yang tersenyum, tapi wajahnya tersenyum. Wajah pengajak. Wajah dai itu sumringah. Dai kok kayak wong kebelet ngising. Lah siapa yang mau diajak itu siapa? Baru lihat wajahnya aja kan sudah menyingkir loh, gimana? Ya takut. Wajah pengajak itu wajah sumeh bahasa Arabnya. Kanjeng Nabi itu sampai dijuluki basam karena beliau berwajah tersenyum, bukan bibirnya saja, wajahnya. Jadi semua orang memandang wajahnya sudah setengah terajak oleh Kanjeng Nabi, kepingin mendengarkan bicaranya. Begitu bicara langsung. Karena orang-orang sesat yang masuk Islam itu ada yang karena dia ahli sastra, memahami Al-Quran, seperti Sayyidina Umar masuk karena membaca Quran. Tapi banyak juga yang karena Kanjeng Nabi, pribadinya Kanjeng Nabi, yang saya katakan tadi memiliki ruhud dakwah yang luar biasa, dan itu ditiru oleh Wali Songo. Wali Songo dia tidak semena-mena semuanya larang. Kalau dulu kok di sini semuanya bid'ah, syirik semua, bid'ah semua, rusak kabeh, hancur pokoknya. Itu kok karena ruh dakwahnya itu Wali Songo menjadi kreatif sekali di dalam berdakwah. Bonang itu Sunan Bonang kan, Dandang Gula, Sinom, segala macam itu. Insyaallah. Dan sekarang ini betul kata Pak Agus tadi, kita menjauh dari kaum pesantren. Orang karena apa? Karena memang tidak mengenal, tidak ngerti loh, tidak ngerti. Ini disangka kok dari Mojopahit, kan gitu. Ini Mojopahit berarti Hindu Buddha, berarti kafir. Jadi terus tidak dekat-dekat. Sampai beli bukunya itu. Kalau nyicil lah, nyicil. Kalau tidak ya urunan lah kalau ngomong. Itu Pak. Dan saya kepengen tadi ngomong sama Pak Agus, itu isinya itu kalau bisa pertel itu untuk pelajaran di sekolah, supaya kita terus kebodon terus. Jadi kebodon terus-terusan. Nah ini kalau nanti Pak Harto bikin sejarah sendiri, nggak ada yang meluruskan. Habis itu Pak SBY bikin sendiri, nggak ada yang meluruskan, repot. Kita jadi kembali kepada Wali Songo itu. Sekarang ini saya mencari-cari dai yang mempunyai ruh dakwah yang benar-benar ngajak itu, kok jadi sulit sekali. Nah, kalau sampean ini wong sudah di jalan Tuhan, lah mau saya ajak kemana? Wong katanya ut'u ila sabili rabbika. Sampai ibaratnya sampai sudah naik bis, masa saya ajak naik bis? Makanya dulu Allah yarham Kiai Khalil Bisri itu mengkritik istilah mau'idhah hasanah. Kenapa? Karena mau'idhah hasanah itu urutannya dengan ut'u ila sabili rabbika bil mau'idhatil hasanah. Di mau'idhah hasanai supaya mau ikut ke jalan Tuhan.
Lah kalau sudah ke jalan Tuhan, sudah sama-sama di jalan Tuhan seperti sampean dengan saya ini, saya tidak perlu. Saya dengan beliau tidak usah. Kalau berkenan di hati ya Anis, saya ajak sembahyang. Tidak usah gitu. Ayo sembahyang ya, gitu aja perintah. Kenapa? Karena sudah sama-sama di jalan Tuhan. Itu Anda perhatikan di Quran itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu kaitannya dengan komunitas orang-orang yang mukmin. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidak ngajak. Orang mukmin itu satu sama lain adalah bolo. Saya mempunyai makna sendiri. Aulia itu jamaknya wali. Biasanya dalam tafsir-tafsir konvensional orang memaknai kekasih atau pembela. Jadi kalau Anda mukmin, saya mukmin, sampean pembela saya pembela Anda. Ba'duhum auliya'u ba'din. Kalau dimaknani kekasih, Anda mukmin, saya mukmin, Anda kekasih saya kekasih Anda. Kalau aulia Allah berarti kekasih-kasihnya Allah atau pembela-pembelanya Allah. Pembela Allah itu udah kayak FPI. Di FPA. Kalau saya ini akan saya patenkan ini karena ini saya yang bikin pertama. Saya maknani wali itu bolo. Jadi bolo. Sampean mukmin, saya mukmin, sampean bolo saya bolo sampean. Saya sayangnya saya nggak punya bahasa Indonesianya. Ngerti ini cara Jawa bolo. Bolo itu kebalikannya musuh. Musuh tembak. Bolo aja bolo kok ditembak. Orang mukmin satu dengan yang lain itu bolo. Karena sudah bolo, tidak ada ajak-ajak itu. Yang ada perintah baik dan melarang yang buruk. Bolo dewi. Bolo dewi. Aulia Allah, bolo-bolone Gusti Allah. Kenapa saya memaknai dengan bolo? Karena saya lihat banyak sekali. Saya lihat dalam hadis-hadis juga banyak penggunaan kata itu dalam konteks perang. Misalnya, siapa yang berani-berani melawan auliaku, maka aku akan mengumumkan perang kepada mereka. Gitu. Ya, aulia berarti itu siapa berani-berani melawan bolo-boloku, mengumumkan perang dengan saya. Gitu misalnya. Jadi inna auliya Allahi la khaufun alaihim balahum yahzanun. Bolo-bolone Gusti Allah. Siapa yang ditakuti? La khaufun alaihim. Tidak ada yang ditakuti yang balane Gusti Allah. Balane bupati yang mulai tene ra karuan. Oh, ya balane Gusti Allah, masyaallah. Jadi Wali Songo itu mengajak. Hasilnya adalah sekarang ini yang akan dirusak juga oleh anak cucunya. Ada ke Kudus itu, Anda cari soto sapi tidak ada. Yang ada soto kebo. Pindang sapi nggak ada, pindang kebo. Karena Sunan Kudus mempunyai ruhud dakwah. Anak buahnya dibilangi, ini ada orang-orang yang nyembah sapi. Jadi sampean jangan nyembelih sapi lah. Menusuk perasaan mereka. Sesembahan kok disembelih. Kebo dagingnya ya sama saja. Itu sampai mendalamnya ajakan
Sunan Kudus itu sampai sekarang orang Kudus nggak makan sapi, nggak nyembelih sapi tapi kebun. Padahal wong sak Kudus wis Islam kabeh, termasuk yang semula menyembah sapi. Tidak usah nggawa pentungan kalau Allahu Akbar. Itu malah melayu kabeh wong, melayu kabeh. Sekarang ini sampean lihat lah, melayu kabeh. Ada apa namanya, saya menjumpai masih ada kiai sepuh, tapi sudah sepuh sakit, mudah-mudahan panjang umur, yang mempunyai ruhud dakwah. Ini saya kasih contoh saja sebagai ilustrasi. Ketika Ahmadiyah dikejar-kejar, ada yang dibunuh segala macam itu Kiai Maimun Zubair itu mengatakan, loh, Ahmadiyah itu kurang sidik ngono ae wis padha karo awake dhewe. Kurang sidik wis padha karo awake dhewe. Kok mbok kejar-kejar, mbok musuhi kok malah melayu. Ini bedanya yang mempunyai ruhud dakwah dengan yang mereka mau nyikat gitu. Yang mau nyikat itu. Ya terserah sampean, nek gagahe pancen sing nyikat iku gagal. Kok gagah-gagahan itu bangkune. Maka saya ya sekian saja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medhot ngono wae. Ya. Tampaknya Gus, saya kok curiga gini Gus, wong sing Abu Jahal tadi itu karena nggak percaya diri. Orang yang nggak percaya diri kan biasanya khawatir diserang kan dia. Kalau la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kan dia sudah nggak punya beban, sudah merdeka dari dirinya sendiri, sudah nggak punya masalah, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang begitu justru belum selesai dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang gitu. Jadi justru menampakkan mereka belum Islam malah sebenarnya, belum. Kalau Islam yang artinya mereka nggak yakin dengan Islamnya sendiri. Kalau mereka yakin dengan Islamnya sendiri, mereka nggak akan bengok-bengok ning ndi. Ayo. Bukan soal Islam. Jadi kita itu sudah menganggap agama itu sebagai institusi, itu salahnya. Jadi koyok partai, koyok orsospol. Akhirnya kita fanatik kepada Islam sehingga sibuk membela Islam, lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Saya pernah ngomong di kalangan kiai-kiai, pernah di kalangan akademisi, pernah di kalangan pesantren itu kiai-kiai kumpul di tempatnya Kiai Said Kemadu sana. Yang pertama, yang kedua di Unisula untuk mahasiswa dan dosen-dosen. Pada waktu itu institusi politik parpol itu hanya 3, Golkar, PDI, P3. Ngomong sama kiai-kiai itu, karena saya gregetan pada tukaran kiai-kiai itu gara-gara ini. Saya tanya, saya sedang membicarakan antara wasilah dan ghoyah. Sebetulnya ghoyah kita itu apa? Tujuan akhir kita itu apa sih? Ghoyah itu tujuan akhir, wasilah itu sarana untuk menuju. Ghoyah tujuan akhir itu. Kalau tujuan akhir kita itu Jakarta, maka Pati, Kudus, Semarang segala macam itu wasilah. Bis, kereta api, pesawat itu wasilah. Kalau kita berhenti di Cirebon lalu ngebrok di Cirebon, itu nggak sampai ke Ghoyah. Saya tanya pada waktu itu, setelah ngomong begitu, saya tanya sama kiai-kiai itu. Sekarang saya tanya, P3, Golkar, PDI
itu goyah apa wasilah? Mereka serempak dengan kenceng, wasilah, wasilah itu. Terus saya tanya, ya betul, 100 untuk bapak-bapak kiai. Sekarang pertanyaan saya berikutnya, NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Al-Irsyad itu goyah apa wasilah? Mereka menjawab semua wasilah, tapi nggak kenceng, wasilah gitu. Ketika saya tanya Islam, Katolik, Hindu, Buddha itu wasilah apa goyah, nggak ada yang jawab. Belas. Saya ulangi sampai 3 kali, nggak ada yang jawab. Terus kalau Gusmus sendiri gimana? Tadi ada kiai sepuh itu, tanya terus kalau Gusmus gimana itu? Nah, kalau saya bilang gitu, kalau saya wasilah, Islam itu wasilah. Oh bagaimana wasilah? Loh ini negara demokrasi, boleh saja sampai beda sama saya bilang wasilah, sampai bilang goyah, terserah aja. Wasilah kok. Lu kalau wasilah lalu goyahnya siapa? Goyahnya ya Allah. Mereka menang sampai situ. Tapi ketika di Unisula ada dosen yang wah dalil dia. Nah, itu kok dianggap wasilah itu. Sampai itu enggak di Quran kan ada walantar apa itu bukan yang itu loh. Tuhan itu hanya menerima Islam sebagai itu. Islam. Ada lagi itu hampir sama seperti itu. Itu juga dibaca satu lagi yang lebih kuat itu. Nah, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbalan. Itu bagaimana? Lah itu malah menguatkan pendapat saya bilang gitu. Loh gimana? Lah ya siapa yang pakai wasilah selain ini maka tidak sampai goyah pada Allah. Gitu. Jadi wasilah. Sampai mau ke Jakarta, saya bilang kalau sampean menggunakan kereta api nggak akan sampai sana, mobil nggak akan sampai sana, hanya pesawat. Jalan darat kebanjiran kabeh. Ini pesawat tetap wasilah. Nah, sekarang ini wasilah tumpuk-tumpuk. Islam ini sudah dianggap goyah, ditumpui lagi partai Islam, organisasi Islam. Itu gak ketemu baik Gusti Allah itu. Wasilah terus saya gak ketemu Gusti Allah. Ya kapan ketemu Gusti Allah itu? Jadi itu saya kira perkara karena kebanyakan wasilah ini nggak sampai goyah. Jadi orang-orang dibakas itu wah betul pertentangan perkara wasilah. Makanya kalau Wali Songo itu mengenalkan Tuhan sama kali itu, mengenalkan Gusti Allah. Sebab kalau tidak kenal Gusti Allah, sampai mau nyenengkan Gusti Allah, iso-iso malah muring-muring Gusti Allah itu. Mereka gak kenal. Wong bojo saja begitu. Sampai nggak kenal bojo, terus mau menyenangkan bojo. Kok tukokno rok sepan merah menyala, regane 1 juta. Wah, tapi ini bojoku mesti seneng. Kayak no bojone oleh bojonya dienggo ngelapis sepeda. Kan nggak kenal. Mengenal, makanya Wali Songo mengenalkan, paling tidak Sunan Kalijaga mengenalkan dengan wayang, ada dalang,
ada wayang-wayang ini. Dulu saya pernah dapat cerita apa namanya tentang siapa yang tokoh jenengan itu yang buku sembilan yang pertama, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu punya murid namanya apa? Kakek apa Kaki Dumilah gitu namanya. Pokoknya ada itu yang tanya itu apa jenenge pangeran kok cuma satu itu bagaimana sih? Apa enggak ketung kabeh? Pangeran kok mau satu, ngurusi sana itu gimana? Lah muridnya ini suka wayang, terus diajak nonton wayang gitu aja, wayang. Setelah nonton gitu, saya Siti Jenar itu menurut cerita yang saya terima itu mengatakan kepada muridnya, "Iki apik dong, apik. Sayange kok dalange mok siji. Nek dalange pirang-pirang ngono. Lho nek dalange pirang-pirang malah kacau makin pak." Niki terus, "Lho, nek dalange punjul kok siji malah kacau." "Nggih ngoten." Lah mangke sing jiko sing mriki jiko Gatotkaca mriku jiko anu ribet mangke. "Oh ngono ya. Dadi apike siji ae ya." "Loro gak kena loro." "Loro kena." Sesuk terus sampe nggih pun paham langsung. Nggih. Yang dikenalkan pertama kali Allah. Tauhid. Kanjeng Nabi juga yang diperkenalkan itu. Nabi Isa juga itu yang pertama kali. Nabi Musa juga itu. Nabi Ibrahim juga begitu. Semua nabi-nabi itu mengatakan wa ana awalul muslimin, yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Sekarang ini kita sibuknya kepada hal-hal yang tidak berkaitan dengan Allah gitu. Karena hanya wasilah-wasilah ya, sehingga nguatiri orang itu sing cintane nemen karo Gusti Allah tapi ra kenal Gusti Allah itu muatiri. Ya iku tadi engko nek dienggo nglapi sepeda itu. Dakwah itu saya katakan tadi mengajak itu harus indah. Esensi kesenian itu indah itu mau diapakan lagi. Jadi kalau ngajak tidak indah yang diajak meskipun istrinya ya nggak mau ngajak. Tapi orang berkesenian itu kalau terlalu mempunyai pretensi dakwah itu lalu ya keseniannya rada iya gitu loh. Kesenian ya seni saja lah, senian. Jadi orang mengira bahwa saya berkesenian itu misalnya menulis puisi segala macam dengan niat dakwah enggak. Kalau diniati malah nggak jadi. Itu terus kayak khutbah. Bedanya khutbah mbak anu apa tuh itu? Ya menurut kan saya pernah ditanya wartawan tentang puisi religius, kesenian yang religius. Nah itu bisa dijawab dengan dua jawaban. Bisa kita melihat dari pekerja seninya itu, bisa dari karyanya. Kalau mau lihat yang dari mana, jawaban yang mana yang sampean minta. Kalau dari pekerja seninya ya tinggal dilihat aja orangnya religius apa enggak gitu. Kalau dia itu orang beragama pasti seninya seni agama. Seharusnya kalau tidak begitu agamanya sing rada kurang. Kalau dilihat dari karyanya, maka karya yang berisi keimanan, membangkitkan amal saleh, membuat orang ingat Allah, membuat orang membela yang lemah, maka itu karya itu religius menurut saya. Jadi gampang saja. Ini yang bikin siapa? Anies Baswedan. Sudah tahu orangnya ya sudah.
mesti religius. Nggak mungkin loh dia. Jadi orang Islam itu dengan sendirinya dia jadi apa saja. Kalau jadi pedagang dia pasti jujur. Kalau tidak jujur ya Islamnya harus dipertanyakan. Jadi pejabat, kalau orang Islam harus adil. Kalau pejabat tidak adil, apalagi korup, ya dipertanyakan Islamnya. Islamnya enggak tenanan ini. Gitu. Jadi semuanya otomatis. Ini ada seniman kok keseniannya kok norak, enggak bermoral. Ya, Islamnya itu yang harus diperhitungkan. Kalau Islamnya ya otomatis, jadi tidak perlu ada yang berdakwah dengan seni segala macam. Itu apa? Nyanyi terus, itu terus kayak khutbah, kayak khutbah, tidak usah. Jadi menurut saya tidak usah nyebut nama lah. Banyak orang yang semulanya misalnya sastrawan betul, tapi ketika dia kemudian memperdalam Islam, tahu bahwa ada ajaran dakwah segala macam, terus sastra dia menulis puisi, menulis prosa itu dengan tujuan dakwah. Akhirnya jadi estetika sastranya jadi merosot. Malah begitu. Itu pendapat saya.